Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Karena ada di antara hamba-hamba Allah itu yang H-1 Ramadan sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Ada di antara hamba-hamba Allah itu yang beberapa jam sebelum Ramadan sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan 1 jam sebelum masuk Ramadan sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Adapun kita yang sekarang ini masih Allah beri umur, masih Allah beri kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, maka sudah sepantasnya kita berbahagia, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kesempatan yang luar biasa ini. Karena ini menunjukkan bahwa Allah masih menginginkan kita untuk menjadi hamba yang diampuni. Allah masih menginginkan kita untuk menjadi hamba yang soleh. Allah masih menginginkan kita untuk menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya mendapati Ramadan saja itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Belum beribadah di bulan Ramadannya, masih mendapati Ramadannya saja. Pernah dikisahkan dahulu, ada 2 orang pemuda di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Satu pemuda ini meninggal karena jihad fisabilillah, dan satunya lagi hidup setahun kemudian. Lantas salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bermimpi seakan-akan dia berada di depan pintu surga. Kemudian keluarlah seseorang dari pintu surga tersebut dan memanggil salah seorang dari 2 orang pemuda ini. Ternyata yang dipanggil oleh orang tersebut adalah pemuda yang meninggal setahun kemudian. Dipanggil duluan untuk masuk surga, baru setelahnya pemuda yang meninggal karena jihad fisabilillah. Kemudian orang ini mengatakan kepada sahabat tadi, irji' lam ya'ti ba'du, kembalilah, sekarang bukan giliranmu. Ketika dia bangun, dia heran, bagaimana bisa orang yang mati syahid itu tidak masuk surga duluan. Kok justru yang masuk surga duluan itu adalah pemuda yang meninggal setahun kemudian. Maka berita ini sampai ke telinga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, famada ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Bukankah pemuda tadi itu maka ba'dahu hadasanah, bukanlah pemuda tadi itu hidup setahun kemudian? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, iya betul wahai Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, wa adraka Ramadan, berarti dia mendapati Ramadan. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala, betul ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, wa shalla kada wa kada, berarti dia juga sempat melakukan sholat selama setahun. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, iya betul wahai Rasulullah. Maka Rasul alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma aqadu ma bainas samai wal ard, maka perbedaan derajat antara 2 orang pemuda ini itu bagaikan langit dan bumi.
Pemuda yang mendapati Ramadan tadi jamaah dengan pemuda yang meninggal syahid di medan peperangan, itu perbedaan derajatnya bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Sekarang ma'asyiral muslimin, berapa jarak langit dan bumi? Sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bainas sama'i dunya wallati taliha 500 amin. Jarak antara langit dunia dengan langit setelahnya itu 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in 500 amin. Dan jarak antara langit satu dengan langit berikutnya sampai ke langit ketujuh masing-masingnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Maka jarak antara langit dunia dengan langit ketujuh itu sekitar 3.500 tahun perjalanan. Maka perbedaan derajat antara orang yang mendapati Ramadan dengan orang yang tidak mendapati Ramadan itu sekitar 3.500 tahun perjalanan. Maka ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Namun ma'asyiral muslimin, ternyata kita jumpai ada di antara kaum muslimin yang gak senang dengan datangnya Ramadan, yang gak bahagia atau merasa biasa-biasa saja dengan datangnya Ramadan. Padahal Ar-Rasul SAW mengatakan di bulan ini futihat abwabul jannah falam yuglaq minha babun, dibuka pintu surga itu dan tidak ditutup satupun pintu. Wa ghuliqat abwabun niran, dan neraka itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Walam yuftah minha babun, dan tidak dibuka sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sufidas syayatin wa maratil jin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, dan jin-jin yang jahat juga dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, masih biasa-biasa saja dengan Ramadan, gak seneng dengan Ramadan, naudzubillah. Padahal ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan hadis ini, maka ini menunjukkan betapa mudahnya masuk surga di bulan Ramadan. Tinggal masuk, gak ada yang menghalangi, dibuka sudah pintu surga. Mau ke neraka ngapain? Ditutup pintu neraka. Mau nyalakan setan juga nggak bisa, setannya dibelenggu. Gampang masuk surga di bulan Ramadan. Namun ma'asyiral muslimin, kalau seandainya di bulan Ramadan ini kita gagal untuk masuk surga, gagal untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah ini kerugian yang sangat besar? Kalau orang dagang itu nggak balik modal jamaah. Kalau orang dagang nggak balik modal, dia sedih, bangkrut. Lalu bagaimana dengan kalau kita gagal untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan, tinggal masuk? Maka jangan kaget kalau sampai Jibril alaihissalam doanya nggak main-main tentang orang yang nggak diampuni di Ramadan. Apa kata Jibril alaihissalam? Raghima anfun man adraka Ramadan falam yukfarlah. Hei Muhammad, celaka bagi orang yang mendapati Ramadan tapi dia gak diampuni oleh Allah. Harusnya dia diampuni jamaah, tapi dia gak diampuni. Padahal gampang di bulan Ramadan. Kata Jibril, celaka orang ini. Kul amin ya Muhammad, katakan amin wahai Muhammad. Amin. Rasul mengatakan amin. Sebuah doa yang gak macam-macam ma'asyiral muslimin. Seharusnya ini menjadi peringatan buat kita agar maksimal di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi, ada di antara kaum muslimin yang gak bahagia atau malah tidak mau masuk surga, menolak masuk surga. Apa buktinya? Waktunya puasa dia gak puasa. Yang harusnya dia rajin ke masjid ketika Ramadan, dia gak ke masjid. Yang harusnya dia tobat kembali sholat di bulan Ramadan, dia nggak sholat. Loh kenapa kok nggak puasa? Saya bekerja berat ya Ustaz. Loh kenapa kok nggak sholat? Panas ya Ustaz. Ma'asyiral muslimin,
Lebih baik kita berjibaku dengan panasnya dunia dibanding kita berjibaku dengan panasnya neraka. Lebih baik kita berjibaku dengan panasnya besi daripada kita berjibaku dengan panasnya bahan bakar api jahanam. Naudzubillah. Maka seharusnya ma'asyiral muslimin, ini momen yang sangat penting, momen untuk kita berubah menjadi lebih baik, momen untuk menjadi lebih solih lagi. Maka yang sebelumnya nggak pernah ke masjid harus lebih rajin ke masjid. Yang nggak pernah sholat sudah mulai berubah untuk sholat. Dan yang tidak puasa maka seharusnya dia berpuasa sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jal memberikan kita 12 bulan dalam setahun. 11 bulan kita mencari dunia, Allah hanya berikan 1 bulan biar kita fokus untuk akhirat. Masa yang 1 bulan Allah berikan juga untuk dunia juga? Apa masih kurang Allah berikan kita 11 bulan untuk mencari dunia? Sholat sampai terlambat karena dunia. Ketika Allah berikan 1 bulan, yaitu bulan yang mulia ini, Allah kepengen kita soleh, kok ternyata 1 bulan ini kita gunakan juga untuk dunia. Tapi apa yang membuat berat ma'asyiral muslimin? Apa yang membuat berat dengan 1 bulan ini? Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya, karena mereka lebih mementingkan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibanding dunia. Aqulu qouli hada wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, yang diinginkan Allah di bulan Ramadan adalah kita menjadi hamba yang istiqomah. Bukan menjadi hamba yang kenal Allah di Ramadan saja, tapi pasca Ramadan nggak kenal sama Allah. Sholatnya di Ramadan saja, pasca Ramadan kembali ke seran pabrik. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan di Ramadan ini adalah kita menjadi hamba yang istiqomah. Kalau di Ramadan kita tekun ke masjid, pada Ramadan kita ke masjid. Kalau di Ramadan kita baca Quran, pada Ramadan kita baca Quran. Tidak masalah sedikit, yang penting istiqomah. Karena istiqomah itu ma'asyiral muslimin, sedikit tapi konsisten, sedikit tapi kontinu. Tidak ada masalah kita hanya baca sehari 3 baris Quran misalkan, atau sehari 1 muka. Yang penting konsisten pada Ramadan. Ini yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin, sesungguhnya hamba yang diampuni di Ramadan adalah ketika dia keluar dari Ramadan bertakwa kepada Allah, bukan kembali ke setelan pabrik. Ketika di Ramadan dia istiqomah, maka ini adalah hamba yang diampuni dan diterima oleh amalnya oleh Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa saja. Berarti kalau dia keluar Ramadan, dia kembali ke selan pabrik, maka semua amal soleh dia yang dia lakukan sebulan di bulan Ramadan, maka bisa jadi itu indikasi tidak diterima amal soleh tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita istiqomah di Ramadan maupun ba'da Ramadan, dan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diampuni, yang dirahmati, yang diberkahi baik di bulan Ramadan maupun pasca Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa tilawatana wa sujudana wa kulla a'malina sholihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.